terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Serli Ayu Sayekti. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 040 Penajam sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, tanggal 10 Desember tahun 2002, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengambil materi PPKN KD 3.3 yaitu manfaat cinta produk dalam negeri. Berikut video praktek pembelajaran diri saya. Saya mohon ada masukan dan juga saran agar ke depan lebih baik lagi untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, siap, jalan di tempat, berhenti, siap, Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? baik. Coba dipimpin berdoa ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah saya berdoa? Turut siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak ya, Ibu absen dulu ya.
Aditya, Hadir Bu. Anggera, Angelika, Hadir Bu. Indah Ulandari, Hadir Bu. Kafa, Hadir Bu. Maulidiati, Hadir Bu. Muhammad Fadli, Hadir Bu. Muhammad Firdaus, Hadir Bu. Muhammad Ramdan, Hadir Bu. Naizila, Hadir Bu. Nasir, Naila, Nur Akila, Hadir Bu. Pinka, Hadir Bu. Kodri, gak ada ya? Rindu, Siti Rahma, Sarifah, Hadir Bu. Silva, Hadir Bu. Yogi. Hadir Bu. Jadi hanya Kodri ya yang tidak masuk hari ini ya. Iya Bu. Supaya semuanya dijaga kesehatannya supaya biar bisa masuk sekolah. Coba sebelum kita mulai materi seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan literasi. Dibuka bukunya halaman 20. Ibu kasih waktu 10 menit dibaca ya. Sudah ketemu semuanya halaman 20? Sudah Bu. Nah, kalau sudah dibaca ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai pembacanya? Ayo dibaca ya, semuanya membaca. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, judulnya apa yang sudah dibaca tadi? Kerjasama negara ASEAN dalam bidang budaya. Ya, kerjasama negara ASEAN ya dengan Indonesia. Dan di situ tentang apa sih? Ya, tentang batik. Nah, batik itu produknya mana? Produknya Indonesia. Ya, jadi harus rajin membaca ya. Coba kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang poster. Ya, tentang poster, membuat poster. Nah, poster apa yang sudah kalian buat kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tulisan. Enggak, yang sudah kalian buat kemarin itu poster tentang apa? Yang sudah dibuat? Tentang tentang membeli produk dalam negeri. Ya, nah siapa yang tahu? Yang masih ingat apa sih poster itu? Poster adalah Apa? berupa tulisan dan gambar yang menarik. Ya, berupa tulisan dan juga gambar yang bagaimana? Yang menarik ya, gunanya untuk mengajak. Terus apa lagi? Apa? Menghimbau ya. Kalau misalkan jualan berarti menyuruh konsumen untuk apa? Membeli ya. Kemarin sudah belajar poster dan juga sudah membuat poster tentang mencintai produk dalam negeri. Nah,
belajar tentang apa? Yang belum kita pelajari apa? Yaitu manfaat mencintai produk dalam negeri. Ya. Nah ya, jadi yang akan kita pelajari adalah manfaat mencintai produk dalam negeri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini didengarkan ya. 1. Ya, melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk dalam negeri secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengembangkan manfaat cinta produk dalam negeri secara benar. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah itu. Baik anak-anak ya, untuk kegiatan diskusi, sebelum kegiatan diskusi kita mulai, coba ibu minta perhatiannya dulu ya. Nah, apa ini tulisannya? Ayo kita simak video terkait ya, minta tolong disimak. Karena apa? Karena nanti tugasnya diskusi berkaitan dengan video yang akan kita tonton. Nah ya, sebelum videonya kita tonton, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, perhatikan ya videonya ya. Semuanya harus menyimak. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Saya pindah dari SD 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke Bank Perwakilan Dunia. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Wow, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang? Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah, ada lagi. Buatan Indonesia. Tapi kenapa tidak ada di mall ya Bang? Ya, lewatin bakso. Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa bicara buatan negara lain? Kalau Indonesia sudah bisa membuatnya. Bagusnya sepatunya. Pak Guru, sepatu Bambang ternyata buatan Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada di mall ya Pak? Anak-anak sekalian, kita sering salah sangka kalau melihat apalagi barang tersebut impor atau dikirim dari luar negeri. Produk-produk tersebut ada yang lalu diimpor ke luar negeri. Ada juga merek luar negeri, tapi dibuatkan di Indonesia lalu dikirim lagi ke luar negeri. Apa saja contohnya Pak? Satu, banyak produk lain yang dikirim kembali dan mereka punya sama Indonesia. Mereknya memang dari luar negeri, tapi semua ada kabel. Ada juga baju olahraga tapi dibuatnya di Indonesia, lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Banyak yang dibanggakan dari diskusi dan luar negeri dengan menggunakan pengusaha Indonesia juga harus memproduksi barang-barang luar negeri yang sesuai standar dunia, misalnya bola. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian jangan mudah silau oleh barang-barang impor. Kalian juga jangan sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, barang-barang produksi dalam negeri kita sendiri tidak kalah bahkan lebih bagus daripada barang-barang impor.
murid baru yang namanya Bambang. Ia pindah ke Depok karena ayahnya tugas di Amerika. Sepatu yang dipakainya jadi berhutang loh buat teman-teman. Emang kenapa Ji? Dia pakai sepatu bagus banget. Katanya dibelikan ayahnya di Amerika. Ternyata setelah dicek labelnya, sepatu tersebut made in Indonesia loh Pak. Terus Pak Soleh bilang apa? Kata Pak Soleh, banyak barang yang dibeli di luar negeri atau yang diimpor adalah buatan Indonesia. Banyak produk Indonesia yang mampu menjadi dan satu lagi, kata Pak Soleh, kita harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Pak Soleh benar Ji, barang-barang produksi Indonesia tidak kalah dengan buatan luar negeri. Ada dan macam-macam jenis mebel. Barang-barang tersebut yang dibuat di Indonesia mutunya tidak kalah bahkan lebih baik daripada buatan luar negeri. Kalau rakyat Indonesia senang membeli barang-barang buatan Indonesia, maka pabrik-pabrik milik para pengusaha Indonesia akan terus berkembang. Orang-orang pun bisa bekerja di pabrik sehingga banyak penghasilan. Jadi rakyat Indonesia pasti mampu. Contohnya ayah. Ayah bekerja di pabrik pakaian. Kalau orang Indonesia tidak suka membeli pakaian buatan dalam negeri, lama-lama pabrik tempat ayah bekerja bisa bangkrut Ji. Kalau pabrik tersebut bangkrut, ayah berhenti bekerja. Kalau ayah berhenti bekerja, ayah tidak punya penghasilan buat keluarga kita, buat makan, buat biaya bangun sekolah, buat menabung, dan sebagainya. Ternyata ibaratnya luar biasa ya Pak. Iya dong Ji, dampaknya sangat luas. Karena itu, kita harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk luar negeri. Kalau rakyat Indonesia cinta dan bangga memakai barang-barang buatan luar negeri, maka Indonesia akan makmur dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ya, sudah menonton semuanya ya. Coba siapa yang bisa menceritakan sedikit tadi videonya itu tentang apa? Tentang Ya, mencintai produk Indonesia. Nah, tadi siapa sih yang sepatunya baru tadi siapa? Bang. Nah, tadi sepatunya beli di mana tadi? Amerika. Tapi apakah itu produknya dari Amerika? Produk mana? Indonesia. Produk Indonesia yang dijual di Amerika. Nah, jadi ternyata tidak semua barang yang dibeli dari luar negeri itu adalah produknya luar negeri, tetapi bisa juga produk dari Indonesia. Ya, jadi Indonesia mengirimkan barang ke luar negeri. Nah, karena di luar negeri itu banyak juga orang Indonesia yang bertempat tinggal di sana. Ya, jadi meskipun dari luar negeri dia tetap membeli barang yang dari Indonesia. Nah, itu adalah bukti bahwa si Bambang tadi memiliki sifat apa? Mencintai produk dalam negeri. Nah, jadi dampaknya banyak sekali ya. Tadi bapaknya siapa tadi yang tadi takut kalau nanti banyak yang membeli produk luar negeri terus apa tokonya bangkrut? Tadi bapaknya siapa? Ya, temannya Bambang tadi ya. Nah, dampaknya banyak sekali ternyata kalau kita tidak membeli barang-barang dari produk Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan dampaknya. Contohnya tadi bapaknya tadi ya, bapaknya temannya Bambang tadi. Kalau nanti nggak laku pakaiannya, pabriknya tutup, kemudian bapaknya kehilangan apa? Pekerjaan. Nah, kalau sudah kehilangan pekerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya supaya rasa cinta tanah air kita, cinta produk dalam negeri kita semakin meningkat, kita harus tahu apa saja sih manfaatnya kalau kita itu mencintai produk dalam negeri. Nah, oleh karena itu ya, dalam kegiatan diskusi ini nanti kalian harus mencari ya, kalau kita mencintai produk dalam negeri itu manfaatnya apa sih untuk Indonesia dan juga untuk diri kita. Nah, ya, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, coba ketua kelompoknya diambil ini kertas untuk diskusinya. Ya, salah satu maju ya. Ya, semuanya sudah mendapat kertas? Sudah mendapatkan kertas untuk diskusi?
Sudah ya, coba perhatikan sini dulu ya. Petunjuk kegiatan diskusi. 1. Lengkapi nama kelompok dan juga anggota kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ditulis nama kelompoknya, anggotanya ditulis siapa saja. Terus yang kedua, diskusikan dengan teman kelompok manfaat cipta produk dalam negeri berdasarkan analisis dari video yang telah ditonton tadi ya. Nah, kalau sudah menonton video tadi kasih tahu kalau kita mencintai produk dalam negeri apa manfaatnya. Paham ya? Nah, boleh dicari 5 ya, paling sedikit 5, boleh lebih dari 5. Nah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Karena nanti yang paling duluan selesai Ibu akan berikan hadiah ya. Ayo semuanya semangat ya. Coba sebelum sebelum mengerjakan semuanya harus sama-sama ya, tidak boleh satu aja yang mengerjakan, jadi semuanya harus ikut berpikir. Sudah boleh mulai mengerjakan ya. Nah, kalau ada kesusahan boleh dilihat buku paketnya, boleh dicari-cari buku paketnya. Ada yang belum paham ditanyakan ya. 1, 2, 3, 4. Jika ada yang belum dipahami tanyakan ya, tidak apa-apa. Nanti yang paling duluan dapat hadiah, semuanya dapat, tapi kan ada juara 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan kelompoknya. Ya, semuanya berdiskusi ya, tidak ada yang mengerjakan sendirian, semuanya berdiskusi. Dua aja tadi ya, yang dari paling sedikit 5, lebih dari 5 boleh, lebih bagus lagi. Paling sedikit 5, boleh lebih dari 5. Nah, ini 2 aja. Memperluas lapangan pekerjaan. Aku itu menempatkan jumlah tenaga pengangguran seperti pengangguran dalam negeri. Skala skala
Sudah ada yang ketemu 5? Ada yang ketemu 2 sudah? Ya, 3? Ya. Nah, ayo lebih semangat lagi, ditarik lagi jawabannya. Dari video tadi disimpulkan, kira-kira apa manfaatnya kalau misalkan kita mencintai produk dalam negeri? Kelompok 4, terus ya kelompok 3, ya. Oh, dia itu nama kelompoknya. Kelompok 3 kan? 3, 1, 2, 3. Ayo kelompok 1 kurang kelompok 1. Jadi nanti yang maju duluan adalah kelompok 3, terus yang kedua 4, yang ketiga kelompok berapa? 2. Ya. Ayo kelompok 1.
Udah ya, sudah semua. Jadi dipersiapkan ya kelompoknya Yogi nanti maju pertama. Nah, sebelum kelompoknya Yogi maju, semuanya berdiri dulu ya. Ya, ayo berdiri semuanya. Supaya ikutin ibu ya. Kalau buka berarti tangannya buka. Tutup berarti tutup ya. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Sambil tertawa. Buka, tutup, buka, tutup. Sambil tertawa. Buka, tutup, buka, tutup. Mengucap hore, hore. Buka, tutup, buka, tutup. Mengucap hore, hore. Nah ya, dah boleh duduk lagi. Dah ya, kelompoknya Yogi maju, yang lain didengarkan ya hasil diskusi dari kelompoknya Yogi. Sudah maju kelompoknya Yogi. Nah ya, yang lain disimak. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Yang nyaring ya, bacanya yang nyaring ini. Satu aja yang baca, nggak apa-apa. Ayo yang lainnya perhatikan kelompoknya Yogi. Manfaat cinta produk Indonesia. 1. Produksi dalam negeri meningkat. 2. Menambah besar skala usaha dalam negeri. 3. Agar negeri kita makmur. 4. Agar produk Indonesia tidak bangkrut. 5. Meningkatkan produk dalam negeri. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ketemu berapa punyanya Yogi? Ketemu 5 ya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang sama tadi jawabannya? Ada. Apa contohnya? Apa? Yang apa? Apa? Nyaring-nyaring. Produk Indonesia meningkat. Ya, yang produk Indonesia meningkat sama ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain ke kelompoknya Yogi? Ya ada ya. Sudah ketemu berapa tadi? 5 ya, sudah bagus ya. Beri jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus. Terus selanjutnya kelompoknya Adit. Ayo maju kelompoknya Adit. Setelah ini disiapkan kelompoknya Nasmir ya, kelompoknya Nasmir. Yang nyari siapa yang nyari bacanya ya. Dan diperhatikan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Ayo mulai. Manfaat mencintai produk Indonesia. 1. Produk negeri meningkat. 3. Produksi dalam negeri meningkat. Menambahkan besar skala usaha dalam negeri. Menambah jumlah penghasilan Indonesia. Mengurangi pengangguran dalam negeri. Agar produk Indonesia terlestarikan. 6. Kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa? Contoh pengangguran bagaimana? Contoh? Semakin banyak penganggurannya apa? semakin berlari dalam Pengangguran yang apa? Tadi nomor berapa itu yang pengangguran tadi? mengurangi Ya, itu kan yang dimaksud Yogi. Contohnya mengurangi pengangguran itu seperti apa? Ya, kalau yang beli banyak berarti artinya apa? Berarti apa? Pabriknya juga semakin membutuhkan apa? Pekerja ya banyak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah ya. Ketemu berapa dari kelompoknya Adit? Ya, ketemu 6 ya, sudah bagus ya. Beri jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus ya. Terima kasih kelompok
Adit ya. Selanjutnya adalah kelompoknya Nasmin. Ayo maju kelompoknya Nasmin ya. Siapa yang mau cari pertanyaannya cari saya. Nah, ayo yang lain diperhatikan kelompoknya Sarifah. Ekonomi di dalam negeri akan semakin meningkat. 2. Menambahkan usaha skala usaha dalam negeri. 3. Akan menumbuhkan menjaga kualitas produk di dalam negeri. 4. Bangga untuk mengenai produk dalam negeri dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Contoh memakai produk dalam negeri. Contohnya apa? Jadi kelompoknya apa ya? Angel bertanya contohnya memakai produk dalam negeri itu apa contohnya? Bangga untuk memakai produk yang sudah dari Ya contohnya barangnya apa? baju batik, Ya baju batik ya. Apalagi? sepatu, Ya sepatu ya. Jadi boleh baju batik atau sepatu yang diproduksi dari Indonesia. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya sudah bagus. Berapa jawabannya tadi? 5. Ketemu 5 ya. Beri jempol. jempol, 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 jempol. Dan duduk ya. Sekarang lanjutnya adalah kelompoknya dari Kafa. Yuk Kafa. Sudah? Perhatikan ya kelompoknya Kafa. Ayo. Manfaat cinta produk Indonesia. 1. Memperluas lapangan pekerjaan. 2. Produk dalam negeri meningkat. 3. Menambah jumlah investasi di Indonesia. 4. Menambah besar skala usaha. 5. Meningkatkan kesejahteraan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Maksudnya kesejahteraan apa? Nah, maksudnya semakin sejahtera apa? Contohnya? Apa? Ayo siapa yang bisa bantu? Indonesia semakin sejahtera. Contohnya apa? Menambah lowongan. Iya ya, adanya lowongan pekerjaan. Nah, kalau orang Indonesia semuanya bekerja berarti Indonesia semakin apa? Sejahtera. Karena tidak ada yang hidupnya miskin. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, jadi banyak sekali ya manfaatnya ya. Ketemu berapa kelompoknya Kafa? Ya, ketemu 5 ya. Bagus sudah. Beri jempol. Jempol, 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 jempol. Bagus. Ya, terima kasih kelompoknya Kafa. Silakan duduk. Nah, ya. Semuanya sudah menemukan manfaat dari mencintai produk dalam negeri. Nah, coba ya Ibu beri bintang dulu. Kelompok yang paling banyak menyebutkan manfaat yaitu adalah kelompok 3, kelompoknya Adit ya. Dia menemukan ada 6 manfaat. Jadi Ibu beri bintang 4 ya. Terus selanjutnya kelompoknya yang pertama selesai tadi, kelompoknya Sarifah ya. Bintang 3. Nah, sama kelompoknya Kafa juga Ibu beri bintang 3. Terus kelompoknya Fadli juga Ibu beri bintang 3 ya. Coba perhatikan sini. Nah, ini contohnya ya. Berdasarkan video Aku Cinta dan Bangga menggunakan produk Indonesia tadi yang sudah kita tonton ya. Maka manfaatnya mencintai produk dalam negeri. Contohnya 1, produksi Indonesia semakin meningkat. Ya, yang kedua pendapatan negara bertambah. Tersedianya lowongan pekerjaan. Tadi ada kelompok yang udah seperti ini ya. Ada sama ya. Jadi sudah benar. Nah, coba perhatikan sini. Agar rasa cinta kita terhadap produk dalam negeri semakin besar, maka kita harus memahami apa saja manfaat
negeri. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi manfaatnya itu apa saja? Nah, perhatikan ya. Ya, perhatikan Pak layarnya. Nah, manfaat cinta produk dalam negeri ya. Di situ ada 8. 1, ya, produksi dalam negeri meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena semakin banyak pembelinya, maka produksinya akan semakin meningkat. Contohnya sepatu, ya yang ada di tayangan video tadi. Contohnya Bambang membeli sepatu produk Indonesia. Nah, kalau semakin banyak yang membeli sepatu, maka yang membutuhkan barang produksi juga semakin banyak. Maka produksinya semakin bertambah, ya semakin meningkat. Yang kedua, menambah besar skala usaha dalam negeri, ya maka akan apa? Mengurangi tingkat pengangguran. Banyak orang yang membuka usaha, ya awalnya hanya misalkan 5 orang saja. Nah, karena banyak permintaannya, karena banyak yang ingin membeli, maka akan muncul usaha-usaha yang lainnya, ya. Yang ketiga, menambah jumlah investasi di Indonesia, ya maka pendapatan Indonesia juga akan meningkat. Nah, terus yang keempat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama teman kalian, ya kalau semakin banyak yang membeli, ya maka pekerjanya juga akan semakin bertambah. Nah, akhirnya apa? Jumlah lapangan pekerjaan akan semakin meningkat. Tapi kebalikannya, kalau kita semuanya membeli produk dari luar negeri, apa yang akan terjadi? Ya, akan mengakibatkan apa? Banyaknya pengangguran, ya karena bangkrut tokonya, perusahaannya bangkrut, akhirnya mengakibatkan pengangguran. Yang kelima, ya mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Apa sih kriminalitas? Kejahatan, ya. Contohnya karena dia tidak punya pekerjaan, ya akhirnya dia mencuri, ya baik apa tidak itu mencuri itu? Iya. Ya, nah itu makanya kenapa harus ada lowongan pekerjaan supaya orang bisa bekerja, supaya memperoleh penghasilan. Nah kalau sudah memperoleh penghasilan maka dia tidak akan mencuri. Terus yang keenam, ya menambah jumlah pendapatan. Semakin banyak yang membeli maka pendapatannya juga semakin bertambah, ya tapi begitu juga kebalikannya, kalau tidak ada yang membeli kira-kira akan apa? Ya semakin sedikit yang ada, kenapa? Rugi, ya benar ya. Terus yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Nah tuh ya, kalau semakin banyak usaha-usaha yang ada di Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi negara kita juga semakin maju, ya akan menjadi negara yang kaya, ya. Terus yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan. Apa sih kesejahteraan itu? Contohnya yaitu tadi, karena banyak yang bekerja, banyaknya lowongan pekerjaan, maka rakyat Indonesia semakin sejahtera. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham dan tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan soal evaluasi, ya. Minta tolong dikerjakan secara individu, sudah tidak berkelompok, ya. Jawabannya ditulis di bawahnya. Tulis nama dulu ya. Ada yang belum dapat? Coba ya, jawabannya ditulis di bawahnya, dikasih nomor. Ya. Misalkan jawaban di bawahnya nomor 1 ditulis nomor 1, 2 apa, 3 apa ya. Ya, bisa dikerjakan masing-masing.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke Ibu. Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Udah bisa. Pelan-pelan aja. Terus habis itu duduk ke tempatnya masing-masing.
Sudah semuanya? Sudah. Ya, yang belum selesai diselesaikan ya. Makan nasi lah. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah ya? Nah itu dia nilainya sudah lumayan bagus ya. Berarti sudah paham ya yang dimaksud dengan manfaat ya. Manfaat mencintai produk dalam negeri. Oh, ya. Ada berapa tadi di situ? Ada 8. Oh, ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kita belajar apa tadi? Mencintai atau manfaatnya mencintai produk dalam negeri. Tadi ada berapa? 8. Coba siapa yang masih ingat? Sebut ya 1. Ya, meningkatnya lowongan pekerjaan. Terus sudah, apa lagi? Meningkatnya lowongan pekerjaan. Terus Meningkatnya kesejahteraan. ya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Apa lagi? Ada yang permainan? Apa? Ya, meningkatkan penghasilan dalam negeri. Ada lagi? Ya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ya, menambah apa? Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, ya, sudah paham ya semuanya ya. Nah, jadi itu adalah manfaat dari mencintai produk dalam negeri. Nah, mencintai produk dalam negeri itu merupakan pengamalan sila keberapa sih? Iya, benar. Ketiga, ya. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, betul ya. Jadi mencintai produk dalam negeri itu merupakan pengamalan sila ketiga. Nah, coba ibu mau bagikan hadiah dulu. Nah, tadi yang juara 1 yang banyak menyebutkan adalah kelompoknya Adit dari kelompok 3. Satu aja Adit maju, ya. Terus selanjutnya kelompoknya siapa? Sarifah yang kedua. Terus yang ketiga tadi kelompoknya Yogi. Yang keempat adalah pemilih berdiri. Ayo, jangan, ibu yang ambil. Kamu berdiri di situ. Tadi satunya masih Adik, duanya di sini. Dua. Ya, tapi banyaknya adalah banyakan kelompoknya ini. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, boleh duduk ya, boleh duduk. Boleh duduk. Sudah? Sudah ya? Coba untuk materi selanjutnya, saya perhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Nah, untuk materi selanjutnya di rumah jangan lupa dipelajari tentang magnet ya. Jadi nanti malam belajar tentang apa? Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini jangan lupa diulangi di rumah supaya kita tetap ingat.